Pokoknya setiap habis ada acara-acara, sekjen tidak akan lupa memberikan oleh-oleh buat zikroyat kita semua. Ya. Kalau kurang banyak, ya memang kurang banyak. Kurang cantik, ya memang kurang cantik. Pada waktunya nanti ya. Ketika kita berpuasa lebih gila nanti model bentuknya. Ya. Emang kekuasaan itu indah kawan-kawan sekalian. Al-wazifah itu tasdar arzak. Kalau kita udah dapat wazifah nanti Dr. Hidayat jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, Dr. Hidayat pantas lah. Daripada yang ada sementara ini juga lebih bagus bro. Ya, lebih berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sungguh kita terasa bagaimana ketika kita menyaksikan pidato Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS ini. Tak terbayangkan oleh kita kalau PKS akan berubah seperti ini jika dibandingkan dengan PKS sebelum-sebelumnya. Menyebut kalau berkuasa lebih gila lagi. Kekuasaan itu indah. Bukankah di zaman Rasulullah ada sahabat yang ketika dia akan diangkat menjadi pejabat, dia menangis. Takut dia kalau nanti beban berat ini tidak amanah dia memikulnya. Dia menangis. Bayangkan kalau lebih lama lagi nanti PKS berada di lingkaran kekuasaan. Dapat kita bayangkan agaknya bagaimana PKS ini. Dan bagaimana kader PKS, simpatisan PKS, pemilih PKS, konstituen PKS di akar rumput kira-kira ketika menyaksikan pidato Sekjen PKS ini. Kita tentu masih ingat Imam Besar Islam Habib Rizik Syihab ketika acara Maulid Nabi di Petamburan baru lalu meminta agar pendukung Anies dengan PKS jangan berseteru juga, tapi marilah bersatu, jangan mau diadu domba. Benar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu. Tetapi ketika PKS dalam langgam langkahnya akhir-akhir ini terlihat oleh rakyat, oleh kadernya, oleh simpatisannya di akar rumput makin berbeda saja dari PKS-PKS terdahulu. Tentu saja sulit jadinya umat mengikuti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu. Bagi orang yang menikmati kekuasaan itu dengan sewenang-wenang, yang menjadikan kekuasaan itu aji mumpung. Mungkin kekuasaan itu memang indah baginya. Indah. Kenapa tidak indah ketika menjadi rakyat, listrik bayar sendiri, mobil beli sendiri, BBM beli sendiri, rumah beli sendiri, kalau tidak ada rumah sewa sendiri, apa-apanya ditanggung oleh diri pribadi sendiri. Ketika menjadi penguasa, semua itu menjadi tanggung jawab negara. Mengapa tidak indah kekuasaan? Kalau kekuasaan dibawakan ke situ. Tetapi kalau kekuasaan dijadikan untuk memperjuangkan rakyat ke kehidupannya yang lebih baik,
untuk memperjuangkan umat ke kehidupannya yang lebih sejahtera dari miskin, ke kehidupannya yang lebih bahagia dari sengsara. Tidak indah jadi pemimpin, tidak indah. Pantas ada khalifah sepeninggal Nabi yang sampai memadamkan lampunya di malam hari ketika dia terima tamu untuk pribadinya. Dia ingat lampu yang hidup ini dibiayai oleh rakyatnya, oleh negara. Sebegitu betul dia meresapi arti kepemimpinan. Tetapi kalau berkuasa itu indah dalam pemikiran, tidak peduli. Rakyat kalau menderita, menderitalah. Rakyat kalau susah, beli beras, susahlah. Rakyat kalau susah, membiayai kuliah anaknya, susahlah. Kalau perlu suruh saja anaknya berhenti kuliah. Kalau perlu biar raja rakyat mati tidak makan. Kalau perlu suruh saja mahasiswa itu kuliah paruh hari kerjanya. Atau pinjam uang ke pinjol untuk bayar uang kuliah. Untuk melunasi UKT. Peduli amat. Sahabat BN. Tertompang selama ini harapan rakyat kepada PKS. Sebab PKS itu kepanjangannya Partai Keadilan Sejahtera. Dia partai wadah untuk berkumpul rakyat, untuk berhimpun rakyat dalam sebuah organisasi yang bernama partai. Kalau besarnya sebuah organisasi yang bernama negara. Cita-citanya berkumpul itu untuk apa? Untuk mendapatkan rasa keadilan. Karena harus diakui rasa keadilan itu memang sulit didapatkan di negeri ini. Selama ini sulit. Seiring dengan usaha untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat seluruhnya tanpa kecuali. Maka partai berjuang untuk mendapatkan bagi rakyatnya kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu sulit didapatkan rakyat selama ini. Sulit. Yang mudah itu didapatkan PHK. Yang mudah itu didapatkan membeli kebutuhan pokok yang tidak stabil. Membeli dengan harga mahal. Sahabat BN. Ketika Sekjen PKS mengatakan indah kekuasaan itu, tentu jadinya yang ditakutkan oleh rakyat. Kekuasaan yang lebih gila lagi tadi itu. Jadi sahabat BN, mungkin rakyat, mungkin umat memohon kepada Habib Rizik Syihab agar tidak saja mengajak umat untuk tidak berseteru dengan PKS, terutama pengikut-pengikut Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ditinggalkan oleh PKS dan itu membuat kader PKS khususnya umat umumnya yang merupakan pengikut Anies kecewa mereka. Kecewa. Gara-gara PKS pindah ke lingkaran kekuasaan, dia sudi, dia rela, dia tega meninggalkan Anies Baswedan. Itu yang menyedihkan bagi rakyat. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PKS yang rata-rata menyakitkan bagi pengikut Anies. Mungkin tidak bagi Anies. Anies sudah terbiasa mungkin dicaci maki. Tetapi pengikut Anies tampaknya tidak tega
ketika tokoh-tokoh PKS ada yang melontarkan statement-statement sangat menyakitkan kepada Anies Baswedan, seperti mengatakan Anies Baswedan itu tidak ada kotel efeknya kepada PKS selama ini. Kalau bagi Anies mungkin sudah terbiasa kata-kata seperti itu, sudah terbiasa, dia sudah kebal dia. Tapi pengikut Anies belum kebal, sakit hatinya. Karena itu mungkin umat berharap kepada Habib Rizik Syihab agar memberikan pula saran pendapat kepada PKS agar PKS bisa agak sedikit menenggang hati umat, menenggang hati rakyat. Kendati pun sekarang sedang bahagia berada di lingkaran kekuasaan. Dan sebentar lagi mungkin akan berkuasa karena mendapatkan kue kekuasaan itu. Baik berupa menteri maupun berupa yang lainnya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.